Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang baptisan Roh Kudus, ya. Nah, ini bagian yang kedua. Nah, Bapak Saudara, tadi malam sudah kita bahas ya. Ternyata kerinduan daripada Allah itu sendiri ya untuk membaptis orang-orang percaya itu dengan Roh Kudus. Nah, Saudara, harus bisa membedakan atau memisahkan antara Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudusnya. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus dijadikan meterai, menjadi jaminan keselamatan bagi kita semuanya sampai menjelang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, hari penyelamatan itu. Tapi Saudara, kenapa sekarang diperlukan juga ada acara yang namanya baptisan Roh Kudus? Nah, kata baptis itu sebenarnya bentuk komitmen kita ya. Komitmen kita kepada Tuhan. Seperti ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda dibaptis selam, ya, itu bentuk komitmen Anda ikut Tuhan. Meninggalkan dunia, lalu Anda ikut Tuhan, ya. Nah, sekarang ketika Anda dibaptis Roh Kudus, itu sama. Roh Kudus yang menjadi jaminan meterai dalam kehidupan Anda ini tidak bisa menjamin Anda sepenuhnya kalau Anda tidak membangun atau membuat sebuah komitmen dengan Dia. Ya, jadi baptisan Roh Kudus itu bukan sekedar menerima karunia-karunianya, tapi sekarang lebih kepada wujud sebuah komitmen kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ini aku pimpin seluruh aspek kehidupanku ini. Aku serahkan hatiku, aku serahkan keinginanku, aku serahkan juga kehidupanku, aku serahkan semua anggota tubuhku. Bimbing aku Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Nah, Saudara, ketika Roh Kudus memimpin Anda, membimbing Anda kepada seluruh kebenaran, nanti Anda akan melihat hidupmu akan jadi benar. Ya. Sehingga Roh Kudus itu bisa membuat transformasi di dalam kehidupan kita. Jadi baptisan Roh Kudus itu harus menghasilkan perubahan, ya, baik sifat maupun sikap perbuatan dalam hidup kita ini. Kalau ada orang mengaku sudah dibaptis Roh Kudus, tapi sifat dan perbuatannya belum berubah menjadi kudus, mulia seperti Allah, nah, itu belum boleh disebut sebagai orang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus sepenuhnya. Dia mungkin hanya diurapi oleh Roh Kudus saja. Jadi dibaptis dan diurapi Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lanjutkan bagian yang kedua atau kelanjutannya. Nah, tentang apa? Tentang maksud Allah yang selama ini kurang dipahami. Banyak orang telah menerima apa yang disebutkan sebagai baptisan Roh Kudus, ya. Jadi banyak orang, apalagi aliran-aliran Pentakosta, itu setiap tahun nanti setelah hari pengangkatan Tuhan Yesus atau Yesus naik ke surga, lalu mereka kumpul 10 hari. Ya, doa menanti pencurahan Roh Kudus, lalu dibuatlah oleh gereja sebagai acara baptisan Roh Kudus ada di tempat itu. Nah, Saudara, jadi tentang baptisan Roh Kudus itu bukan hal yang awam lagi bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu hal yang biasa Anda dengar. Makanya banyak orang telah menerima apa yang disebutkan sebagai baptisan Roh Kudus. Tapi Saudara, kita perhatikan di sini malam hari ini. Banyak orang telah menerima Roh Kudus, namun belum mengerti sepenuhnya akan niat hatinya Allah itu loh. Kenapa? Maksud dan hatinya Allah ini, tujuannya Allah itu, maksud Allah yang kurang dipahami oleh semua umat Kristen ini, karena banyak gereja-gereja yang tidak pernah menekankan tentang tujuannya, tujuan daripada baptisan Roh Kudus. Gereja hanya maksudnya
menawarkan kepada jemaat ini, baptis Roh Kudus, nanti kamu dapat karunia nubuat, nanti kamu dapat karunia bahasa roh, nanti kamu dapat karunia membedakan roh, nanti kamu dapat karunia mujizat. Kurang lebihnya 9 karunia yang dijanjikan dalam Alkitab itulah yang menjadi modal yang dijual oleh gereja untuk menarik jemaatnya supaya mau ikut acara baptisan Roh Kudus. Jadi pengertiannya hanya sampai di titik itu toh. Kalau orang ditanya nih, ya, kenapa Anda mau baptis Roh Kudus? Rata-rata jawabannya supaya bisa berbahasa roh, supaya bisa bernubuat, supaya punya karunia ini, supaya punya karunia itu, betul? Selama ini kan seperti itu, betul? Coba ya, sebelum Anda ikut pelajaran malam hari ini atau kemarin, pasti kalau Anda ditanya, kenapa Anda mau ikut baptisan Roh Kudus? Tujuannya apa? Yang Anda cari, yang Anda kejar itu cuma di daerah karunia itu. Tentang tujuan daripada baptisan Roh Kudus, tujuan Allah dari hatinya Allah itu tak pernah disampaikan, tak pernah diketahui oleh setiap jemaat Tuhan. Amin. Jadi menerima Roh Kudus, ada Roh Kudus, dan ikut acara baptisan Roh Kudus, tapi tak mengerti tujuannya. Nah, ini bahaya sekali ya. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa? Dia yang memberikan Roh Kudus kepada Anda, dia punya tujuannya. Karena Anda tak memahami tujuannya, Anda nggak bisa merespon. Ya, Anda nggak bisa mengikuti targetnya. Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saudara, bukan berarti mereka belum menerima Roh Kudus, tetapi mereka belum penuhnya menyerahkan diri mereka kepada Dia. Ya, jadi orang yang mengikuti baptisan Roh Kudus harus menyerahkan diri untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus itu. Kita harus terus-menerus naik ke arah tahta anugerah itu. Langsung ke dalam hatinya Allah. Untuk apa? Untuk menyelami hidupnya Allah yang maha mulia itu. Ya. Jadi kita punya tujuan ini. Dia ditarik dengan kuasa Roh Kudus itu supaya kita masuk ke dalam tahta anugerahnya. Lalu kita bisa ada di senternya ini, yaitu pusat hatinya Allah. Dan ketika Anda ada di dalam hatinya Allah, ya, Anda mampu untuk menyelami hidupnya Allah yang maha mulia itu. Dan itu akan terjadi juga di dalam setiap kehidupan kita. Namun, pengajaran yang selama ini banyak kita dengar adalah bahwa Allah hadir dan memberi karunia-karunia dan kuasa, dan orang itu lalu pergi mengasihkan kuasa Allah di mana-mana. Sebenarnya sama sekali bukan demikian, ya. Nah, saudara, dulu ketika kami masih sering mengadakan kursus pelayanan pribadi, itu kami lakukan selama 13 hari, ya. Istilah acara itu lebih dikenal dengan sebutan KPP. Nah, apa itu KPP, Pak? Kursus pelayanan pribadi. Nah, selama 13 hari itu orang kita cuci otaknya. Dari orang yang lemah, kita ubah menjadi orang yang kuat, punya confidence, ya. Karena apa? Dia mengetahui adanya jaminan apa yang telah diberikan oleh Tuhan sekarang ada di dalam diri Anda. Sehingga orang itu menjadi besar, lebih besar daripada masalahnya yang mereka pernah alami dan mereka pernah dikalahkan oleh masalah itu. Nah, Bapak Saudara, akhirnya ya dalam acara itu 3 hari terakhir kita melakukan 3 perkara atau acara yang sangat ditunggu-tunggu. Yang pertama adalah inner healing, yang kedua adalah baptisan Roh Kudus, dan yang ketiga adalah pengurapan Roh Kudus. Nah, saudara, 3 hal ini sangat-sangat dikejar oleh mereka. Karena apa? Mereka mengharapkan setelah selesai KPP itu, nanti mereka akan menjadi orang sakti.
Penuh dengan karunia-karunia, lalu mulai mempraktekkan, menggunakan karunia-karunia itu di dalam pelayanan mereka. Dan hasilnya memang wow keren, saudara. Banyak akhirnya lulusan KPP itu dipakai oleh gereja-gereja Tuhan untuk menjadi tiang-tiang doa mereka. Wah, saudara, kalau doa dengan karunia, kalau mendoakan orang, ada karunia-karunia juga. Membuat orang excited ya. Semangat luar biasa. Doain orang sakit sembuh gitu ya. Ada manifestasi ketika mengusir setan, setannya pergi dan sebagainya. Kenapa? Dalam diri orang itu setelah diurapi ada karunia-karunia yang luar biasa di dalam dirinya itu. Nah, saudara, tapi orang-orang yang mendemonstrasikan kuasa Allah itu, ya, mereka tidak mengerti tentang tujuan daripada baptisan. Dan kebanyakan, ya, ini survei membuktikan, ternyata walaupun mereka penuh dengan karunia, karakternya, sikapnya, perbuatannya itu bertolak belakang dengan firman. Ya, ada yang utang nggak bayar, gitu. Macam-macam deh pokoknya. Perbuatan-perbuatan yang jahat, yang nggak benar, itu yang dilakukan oleh orang-orang berurapan itu. Dan itu membuat orang bingung dan mulai tanya, Pak, ya toh, itu Roh Kudus atau Roh Kuda ya, yang ada di dalam diri orang itu. Ya, saya kagum dengan karunia-Nya, tapi saya tidak bisa menerima pikirannya atau perbuatannya atau sikapnya. Karena apa? Karena bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan itu. Lah, Bapak Ibu Saudara, ini harus dikoreksi, ya. Orang-orang seperti itu sebenarnya belum sepenuh-penuhnya mereka itu mengalami baptisan Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah ia datang kepada Anda untuk memberi dirinya sendiri, dan dia akan menyatakan dirinya kepada dunia dan mengalahkan kerajaan setan dan maut. Amin. Nah, saudara, coba kita lihat satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya, untuk ayat pertama kita malam hari ini. Jawabnya kepada mereka, dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, perhatikan Bapak Saudara, ya. Ketika Roh Kudus turun, ya tadi dikatakan, ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Ya, ada beberapa tempat dikatakan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai seluruh ujung bumi. Ya. Kamu menjadi saksiku, artinya apa? Kamu akan menyaksikan ketika Roh Kudus itu turun ke atas kamu, ya, lalu Anda pergi kemana saja, Anda akan melihat manifestasi pekerjaan Roh Kudus itu. Siapa yang bekerja? Yang bekerja adalah Allah sendiri. Bukan Anda, ya. Bukan Anda yang menyembuhkan, bukan Anda yang mengusir setan, ya. Anda hanya dipakai, dia hanya pinjam tangan Anda, dia hanya pinjam mulut Anda untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar menurut keinginan dia. Amin. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus tidak lama-lama di muka bumi ini. Hanya 33,5 tahun, ya. Setelah itu dia naik ke surga. Kenapa saudara Yesus harus naik ke surga dan hanya pendek di muka bumi? Itu waktunya. Yesus ke surga agar harta terbesar yang disimpan di hati Allah itu dapat dilepaskan bagi keuntungan Anda. Dan bahwa dari hidupnya
Allah sendiri berupa aliran-aliran hidupnya dan sifat-sifatnya akan menguasai Anda dari ujung kepala sampai telapak kaki Anda. Dan bahwa Anda dipenuhi oleh roh Allah sebanyak Anda dapat terima. Ya, nah saudara, jadi sekarang kita perhatiin. Hartanya Allah akan dilepaskan berupa aliran-aliran itu untuk menguasai seluruh aspek kehidupan Anda itu. Dari ujung kepala sampai telapak kaki Anda akan dipenuhi sebanyak Anda dapat menerimanya. Nah, saudara, sekarang bagaimana dengan karunia-karunia yang sering diperdebatkan itu? Ya, tadi malam ada yang bertanya, Pak, tentang bahasa roh dan sebagainya. Malam hari ini kita akan bahas ya tentang bahasa roh dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, ada dua hal ya. Dan ini kelanjutannya dulu. Dan tiap sel dalam tubuh Anda menjadi kediaman roh Allah yang hidup. Dalam arti sebenar-benarnya manusia menjadi tempat kediaman Allah, rumah Allah, bait suci yang maha tinggi ya. Nah, lanjut ini. Tentang bahasa roh dan bahasa-bahasa lain. Nah, saudara. Jadi ada karunia bahasa roh dan bahasa-bahasa lain. Sekarang orang bertanya satu sama lain. Sudah berbahasa roh dan sesudah itu sering terjadi perdebatan. Apa perlu berbahasa roh atau tidak? Ya, jadi ada banyak orang kadang-kadang ya berdebat satu dengan yang lainnya. Ya, kita tuh perlu berbahasa roh atau enggak sih? Ya, apakah kalau kita berbahasa roh itu lebih hebat daripada yang enggak berbahasa roh dan sebagainya? Nah, saudara, sekarang kita perhatikan ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita harus menjawab seperti apa, ya? Tetapi, saudara, sesungguhnya semua yang sudah berbahasa roh harusnya tak perlu berdebat tentang perlunya bahasa roh itu. Namun lanjut terus saja, ya yang sudah berbahasa roh ini, dengan berdoa, meminta agar diberi juga bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi, jangan sekedar berhenti mendapat bahasa roh. Ada bahasa-bahasa lain juga yang akan diberikan oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat di Yerusalem, waktu terjadi pencurahan Roh Kudus, itu rasul-rasul yang kumpul ya di loteng Yerusalem itu, ternyata mereka tidak hanya berbahasa roh, tapi mereka juga mengucapkan bahasa-bahasa yang lainnya. Yuk kita lihat ya ayatnya dalam Kisah Para Rasul ayat 2, pasal 2, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Nah, ini terjadi pada waktu mereka berkumpul ya di loteng Yerusalem. Setelah mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Perhatikan ya, bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, saudara, terjadi ya, kadang-kadang tentang namanya bahasa itu. Ya, ada yang mengutip, ya, ada yang mengutip dari kitab Injil, ya, di mana orang percaya kepada Tuhan Yesus mereka akan diberi bahasa-bahasa yang baru, ya, ada bahasa-bahasa baru, ada bahasa-bahasa lain, dan ada bahasa roh. Ya, saya mau jelaskan sedikit supaya ketika Anda berbicara tentang tiga hal ini tidak rancu. Ya, artinya bahasa baru itu Anda nanti jelaskan. Ya, seperti Anda menjelaskan tentang bahasa lain, ya. Karena bahasa lain dan bahasa baru itu beda, ya. Bahasa baru, bahasa lain beda juga dengan bahasa roh, ya. Nah, saudara,
Kita mulai saja ya dari bahasa baru ya. Itu waktu Tuhan Yesus bilang kamu akan menerima ya pergi beritakan Injil dan menyertai kamu akan mendapatkan bahasa-bahasa yang baru itu. Apa itu bahasa baru? Itu bahasa dari Anda suka yang dulunya suka ngumpat, ya, suka omong jelek, suka gosip dan sebagainya. Sekarang Anda nggak lagi suka bergosip. Perkataanmu sekarang adalah perkataan yang membangun. Amin. Ya. Nah, itu namanya bahasa baru. Bahasa baru. Ya, berbeda dengan yang lampau. Suka ngejek orang, sekarang suka memuji orang. Itu bahasa baru namanya, ya. Nah, saudara, yang kedua tentang bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh otak manusia itu sendiri, tapi rohmu bisa berkomunikasi dengan Allah dan menghasilkan sebuah damai sejahtera di dalam hatimu. Biasanya gitu ya. Nah, Paulus menjelaskan tentang bahasa roh itu. Bahasa roh itu membangun diri Anda sendiri. Ketika saya merasa lemah, ketika saya nggak mengerti harus berpikir apa, melakukan apa, ini dan itu, saya berbahasa roh. Ya. Ketika saya berbahasa roh, pikiran saya nggak ngerti. Anda yang dengar apalagi nggak ngerti. Udah nggak lah? Pak Gideon tuh ngomong apa? Dan saya aja nggak ngerti. Udah nggak lah? Tapi ketika saya mengucapkan bahasa roh itu, roh saya dikuatkan. Ada damai, ada sukacita, ada kekuatan. Ya. Jadi itu bahasa roh yang tidak dimengerti. Lah orang lain sering mengatakan itu bahasa apa ya? Ngawur. Kok nggak ada artinya dan sebagainya. Nah, saudara, orang yang berbahasa roh, ya, itu jangan dipamerkan ke orang lain. Nanti Anda akan disebut orang gila. Paulus bilang, kalau dalam pertemuan, ya, lalu ada orang yang tidak beriman, lalu datang ke situ, lalu Anda berbahasa roh panjang-panjang begitu. Orang itu nggak dibangun. Ya, dia malah bingung. Itu kesurupan ya. Itu ngomong apa sih gitu ya. Nah, Anda dijadikan tontonan. Padahal Anda mengalami Tuhan. Tapi orang di sekitar Anda tidak merasakan dampaknya. Kenapa? Itu hanya berfungsi untuk dirimu, ya. Dengan Anda berbahasa roh, rohmu kontak dengan Tuhan. Langsung direct dengan dia ini. Melampaui pikiranmu. Betul nggak ya? Pikiranmu nggak mengerti, tapi kan Anda berbahasa roh, Anda akhirnya mengalami ya bagaimana lawatan Tuhan secara personal di dalam kehidupan Anda itu. Nah, saudara, yang ketiga maksud saya ya. Tadi pertama bahasa baru, bahasa roh, lalu ada bahasa-bahasa lain. Apa itu bahasa-bahasa lain? Bahasa-bahasa lain itulah yang terjadi ketika murid-murid itu ada di loteng Yerusalem itu. Tadi dikatakan lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Memang saudara, ya, itu terjadi dua fase, dua hal yang terjadi bersama-sama. Mereka juga berbahasa roh, tapi yang paling berdampak, yang dikomentari, yang ditulis ini, lebih penjelasannya kepada bahasa-bahasa lain. Ya, tapi bahasa roh ada juga di kala itu. Mereka menerima bahasa roh yang disebut glosolalia itu ada. Ya, lalu selain mereka berglosolali, berbahasa roh, mereka juga berbahasa-bahasa lain. Dan itu didengar oleh orang-orang yang ada di bawah. Mereka mendengar, bukankah mereka itu orang Galilea semua ya? Kok mereka berkata-kata, berbicara, ya, menggunakan bahasa kami? Di situ ada orang Skit, di situ ada orang Barba, di situ ada orang Arab juga.
Di situ banyak sekali orang-orang dari daerah sekitarnya yang punya bahasa mereka masing-masing. Ya. Lalu mereka mendengar. Lalu mereka bertanya satu dengan yang lainnya. Bukankah mereka itu orang Galilea yang nggak mengerti bahasa kita? Kok mereka bicara seperti bicara ya menggunakan bahasa kita ya? Nah, saudara, nah ini yang disebut bahasa-bahasa lain itu loh, ya. Nah tujuannya apa? Ternyata bahasa-bahasa lain itu juga bahasa roh, tapi bukan glosolalia, tapi sonolalia. Artinya apa? Orang yang mengucapkan itu juga nggak ngerti. Umpama ya, saya berbahasa roh. Ternyata bahasa roh yang keluar dari diri saya ini bukan glosolali, tapi sonolalia. Ya, nah ternyata yang keluar itu bahasa Rusia mungkin. Ya, lah saya nggak ngerti bahasa Rusia. Saya nggak bisa berbahasa Rusia. Saya nggak ngerti bahasa Rusia. Apa yang tidak saya mengerti, saya anggap bahasa roh. Tapi ternyata di sekitar saya ada orang Rusia. Ketika saya berbahasa roh sonolalia, orang Rusia ini terbangun, terberkati oleh apa yang sedang saya lakukan, oleh apa yang sedang sedang saya ucapkan itu. Nah, menurut saya berbahasa roh, karena saya nggak mengerti ya. Tapi ada orang lain menangkap ada sebuah message atau pesan bagi mereka, ya, sehingga mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka memuji menyembah Tuhan, ya, mereka bersorak-sorai. Karena apa? Pernyataan-pernyataan roh yang Anda sampaikan ketika Anda berbahasa lain tadi itu kepada mereka. Nah, saudara, jadi mungkin nanti satu hari Anda mungkin mengalami hal seperti itu juga bisa. Tuhan memberikan bahasa lain kepada Anda. Jadi jangan puas dengan bahasa rohmu sendiri, yaitu glosolalia. Anda harus berjuang juga untuk mendapatkan bahasa yang lain juga. Nah, saudara, orang-orang yang berbahasa lain ini nanti punya dampak kepada lingkungan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka tak hanya berbahasa roh saja, seperti yang telah kita pahami fase itu. Namun, mereka berbicara bahasa-bahasa lain karena Allah sendiri diam di dalam mereka dan sedang berbicara kepada orang-orang asing, kepada siapa saja di antara orang-orang asing yang hadir di sana, semaunya Tuhan. Amin. Semaunya Dia. Ya. Jadi Anda hanya mengekspresikan dengan mulut Anda berbahasa roh. Sebenarnya apa yang sedang Anda lakukan itu? Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda melalui hidup Anda. Ya. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar Anda berbahasa roh untuk Anda kuat. Karena hidupmu Anda serahkan kepada Tuhan, ketika Roh Kudus menguasai membaptis Anda, dari ujung kepala sampai telapak kaki Anda ini, Dia akan take over. Dia akan ambil alih semuanya. Dia pinjem mulutmu dengan suaramu untuk menyampaikan pesannya kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda itu. Walaupun Anda yang menyampaikan nggak mengerti. Ya, bisa itu nanti terjadi seperti itu. Ya, jadi saudara, kita harus berjuang untuk masuk lebih lagi mendapatkan bukan hanya bahasa roh, tapi juga bahasa-bahasa lain itu. Nah, saudara, jadi bila pengalaman Anda dengan bahasa roh sekarang sudah tak memuaskan hati Anda lagi, sebaiknya lanjutkan lagi kepada bahasa-bahasa lain seperti yang Ia inginkan untuk Anda kerjakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang terjadi dalam pertemuan yang dilakukan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 21. Ya. Dalam hukum Taurat ada tertulis, orang-orang yang mempunyai bahasa lain
Dan oleh mulut-mulut orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Ya, Anda jangan lihat yang bawahnya ini. Ini kebebalan hati orang saja ya. Mereka tidak mendengarkannya. Tapi Anda lihat, cara Allah berbicara kepada bangsa lain ini di bagian A ya. Dalam hukum Taurat tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Lah, Bapak Saudara, orang yang telah mendapatkan bahasa lain itu nanti akan dipakai sebagai juru bicaranya Allah. Bukan hanya kepada kelompok kecil, sampai kepada bangsa-bangsa. Ya, kepada bangsa-bangsa. Kenapa? Mulutmu dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan isi hatinya itu. Dia mau menyatakan keinginannya, dia menyampaikan maksud tujuannya melalui setiap kehidupan kita. Jadi boleh disimpulkan begini, saudara. Baptisan itu ada levelnya, ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Kalau ada tingkatan-tingkatan dalam baptisan itu, Anda jangan cukup puas dengan hanya dapat karunia saja, ya. Nah, mulai ini masuk pada tingkatan-tingkatan baptisan. Baptisan berarti suatu tingkat penguasaan roh terhadap seseorang yang memberi roh Allah itu penguasaan mutlak untuk dia dapat berbicara melalui orang itu dengan bahasa. Tingkat yang lebih rendah dari itu tak dapat dikatakan baptisan atau ditenggelamkan. Tapi sebaliknya lebih tepat disebut sebagai urapan saja. Ya, jadi kalau tidak ada penguasaan mutlak untuk dia dapat berbicara melalui Anda dengan bahasa itu, ya, penguasaan roh terhadap Anda, walaupun Anda penuh dengan karunia-karunia, itu tidak bisa disebut sebagai baptisan. Itu bisa hanya mungkin ada di level tingkatan urapan saja. Ya, hidup seseorang mungkin dapat dibungkus oleh urapan-urapan Allah yang amat kuat, memang dari Roh Kudus. Namun, belum sampai tingkat yang cukup untuk disebut sebagai dibaptiskan oleh Roh Kudus. Jadi ada perbedaan ya. Ada orang yang belum dibaptis Roh Kudus tapi sudah diurapi Roh Kudus. Lupa, gitu. Mana lebih dulu dibaptis Roh Kudus atau diurapi Roh Kudus lebih dahulu? Saudara nggak usah bikin formula sendiri, gitu. Mau urapan lebih dulu atau baptisan lebih dulu itu nggak masalah. Yang penting Roh Kudusnya sudah ada dulu. Ya, Roh Kudusnya sudah ada dulu. Nah, Roh Kudus hanya bermanifestasi dengan urapannya, karena orang itu hanya condong kepada karunia-karunianya saja, tapi tidak mau tunduk kepada dia. Nah, itu membuat orang itu, walaupun ada Roh Kudus, dia tidak mengalami baptisan, tapi cukup diurapi saja. Dengar ya? Tapi bisa juga ada orang-orang yang menyerahkan dirinya dulu kepada Tuhan sampai dia dibaptis penuh dengan Roh Kudus, baru Roh Kudus bermanifestasi dari hidupnya, baru urapan itu mengalir luar biasa. Orang-orang tersebut boleh disebut dia dibaptis oleh Roh Kudus dan penuh dengan urapan Roh Kudus juga. Betul? Nah, itu bedanya. Jadi ada orang ada Roh Kudus tapi belum dibaptis Roh Kudus, tapi sudah mengalami pengurapan Roh Kudus. Ya, ini tambah bingung Pak ini. Ya, sekali lagi nih. Ada orang yang sudah menerima Roh Kudus karena menerima Yesus, Roh Kudus sebagai meterainya. Karena dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dia hanya mengejar karunia-karunianya. Makanya dia hanya diurapi oleh Roh Kudus tanpa dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Tapi ada orang yang terima Roh Kudus, dia mau dibaptis Roh Kudus dengan menundukkan dirinya kepada pimpinan Roh Kudus itu, dan akhirnya Roh Kudus yang memimpin dia itu membawa dia
pada suatu pengalaman-pengalaman yang supranatural. Sehingga dia akan mengalami banyak manifestasi, urapan-urapan yang terjadi di dalam dirinya. Tapi bedanya apa, saudara? Kalau orang tanpa dibaptis Roh Kudus tapi mengalami pengurapan, sama orang yang dibaptis Roh Kudus dan mengalami manifestasi urapan. Bedanya di mana? Orang yang nggak mengalami baptisan tapi mereka mengalami pengurapan, mereka akan memanipulasi urapan itu untuk kehendaknya sendiri, untuk kemauannya sendiri. Aku mau menyembuhkan orang, aku mau mengusir setan, aku mau menguduskan rumah-rumah itu. Nah, nanti ujung-ujungnya wani piro. Kalau udah diakui sebagai orang sakti gitu, nanti mulai pasang tarif gitu ya. Ada model begitu, ya. Ini bukan gosip, ada di lapangan. Ya dulu murid saya, ya. Ketika saya mendengar seperti itu, saya telepon. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Marah dia sama saya. Bapak iri ya, kalah sakti sama saya. Saya geleng-geleng. Nah, saya sebagai mentornya, saya punya kewajiban untuk meluruskan. Saya luruskan, dia malah ngeledek saya. Ya sudah, saya tinggal. Orang kalau udah nggak bisa dirawat, ya udah saya tinggal. Kenapa? Nah, berurusan dengan orang itu bikin darah tinggi. Memang lebih tinggi darah Yesus. Tapi membuang waktu, membuang energi seperti itu ya. Jadi orang-orang yang tidak mengalami baptisan Roh Kudus tanpa penyerahan diri kepada Tuhan dan Roh Kudus itu untuk membimbing dia penuh dengan urapan. Nanti urapan itu akan dimanipulasi menurut keinginannya. Tapi kalau orang itu mengalami baptisan Roh Kudus, mereka mengalami manifestasi urapan itu, urapan dahsyat dalam hidupnya. Apa yang dilakukan bukan karena dia mau. Submission, penundukannya itu membuat kehendak Allah, itulah yang terjadi menurut apa yang dia mau itu. Amin. Nah, saudara, sekarang paham ya. Jangan hanya mengejar urapan. Tunduk dulu. Ketika Anda tunduk, otomatis urapan itu akan mengalir, memancar dari dalam hidup Anda. Nah, saudara, nah kita lihat ya, murid-murid Tuhan Yesus nih, contoh dalam Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, saudara, ke-12 murid Yesus ini, ya, 70 murid, itu diutus berdua-dua untuk memberitakan Injil, dan Tuhan Yesus menyertai ini, membekali mereka dengan kuasa. Lalu mereka pada pulang balik. Wah, laporannya macam-macam. Salah satunya ada yang bilang, ya, Guru, ya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Wow, keren ya. Sekali tengking ada meteor jatuh. Itu meteor, bintang dari itu, apa, setan jatuh dari langit. Kepuk, push, dahsyat ya manifestasinya itu. Nah, terus Yesus bilang begini, jangan bangga, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, saudara, kok bisa ya murid-murid Yesus itu melakukan hal yang besar, hal yang hebat itu, ya? Nah, atas pengaruh apa ini? Kekuatan apa yang dipakai oleh murid-murid itu? Kenapa saya tanyakan seperti ini, saudara? Saudara, murid-murid Yesus itu belum mengalami baptisan Roh Kudus ya. Karena baptisan Roh Kudus pertama kali itu terjadi pada Kisah Rasul pasal kedua, betul? Jadi zaman Yesus itu belum ada acara baptisan Roh Kudus kayak yang sekarang ini, nggak ada. Jadi selama 3,5 tahun itu, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Hanya pengajaran, betul?
contoh soal, diajak pelayanan gitu, ya. Nggak pernah ada KKR, kebaktian, pencurahan Roh Kudus itu nggak ada, ya. Karena apa? Roh Kudus baru dijanjikan, aku akan pergi kepada Bapa dan Roh Kudus akan turun, ya. Roh Kudus akan turun. Ketika dia mau naik ke surga, Yesus pesan gini, kamu harus tinggal di kota ini sampai Roh Kudus memenuhi kamu. Betul? Artinya, murid-murid Yesus tak pernah mengalami namanya urapan atau baptisan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, kok murid Yesus ini bisa ngusir setan sampai setannya jatuh dari langit? Nah, itu bukan hasil daripada urapan Roh Kudus. Urapan dari mana? Yang ada pada murid-murid Tuhan Yesus ini. Ya, Saudara. Murid-murid Tuhan ternyata sudah menerima urapan hasil transfer milik Tuhan Yesus. Tetapi mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, baru mereka menerima baptisan yang dijanjikan itu, yakni setelah mereka dibersihkan dengan firman Tuhan selama 3 tahun mengikut Tuhan, kecuali Yudas yang dari semula tidak percaya perkataan Tuhan Yesus. Ya, nah saudara, jadi kuasa yang dipakai oleh murid-muridnya untuk mengusir setan sampai jatuh dari langit itu kuasa hasil transferan. Kalau Anda mungkin ya, melihat bahwa saya ini Anda pandang sebagai orang yang powerful, penuh dengan kuasa. Lalu Anda dekat-dekat dengan saya. Tiap hari Anda minta ditumpangi tangan dari saya. Pak, tolong Pak, tumpang tangan Pak. Ya, tumpang kaki juga boleh Pak. Yang penting Pak, ada yang mengalir dari saya ini. Waktu saya tumpang tangan, nanti Anda mulai gini, aku sedot urapan yang ada dalam diri Pak Gideon itu. Aku sedot, aku sedot, aku sedot, aku sedot, aku sedot, aku sedot. Ya, itu banyak orang begitu. Nyari orang-orang yang hebat, orang-orang yang powerful, gitu, penuh dengan kuasa, lalu deket-deket itu, ya. Lalu punya ide gagasan mirip seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Asal aku jamah jubahnya maka aku sembuh. Ya, nah ini konsepnya seperti itu, ya. Ada yang mengalir, bukan? Yesus bilang, siapa jamaah aku? Loh, semua kan menjamah engkau guru. Murid-murid kan bilang, enggak. Yang satu itu jamahannya beda. Nyolong setrum. Ya. Ini yang satu ini jamahannya punya tujuan. Ya, tujuannya nyolong setrum. Loh, dia kan enggak janjian sama Yesus. Tahu-tahu pegang jubahnya Yesus, lalu sedot kuasanya. Itu nyolong namanya. Mengambil tanpa permisi, bukan? Nah, jadi ada, Yesus bilang ini, ada yang menjamah aku. Karena ada kuasa yang keluar dari diriku. Betul nggak ya? Jadi ada transfer. Bisa terjadi transfer. Kalau Anda dekat-dekat dengan orang yang penuh dengan kuasa, Anda nyenggol dia, lalu Anda punya iman untuk menarik sesuatu dari dalam diri orang itu, ya, kuasa urapan dari dalam diri orang itu bisa pindah ke Anda. Bisa seperti itu. Terjadi transfer spirit, transfer urapan itu bisa terjadi. Ya, makanya pergaulan itu Tuhan Yesus bilang, gitu, hati-hati dengan pergaulan. Ya, itu bisa transfer. Anda bergaul dengan siapa? Anda bergaul dengan orang pintar, lama-lama jadi pintar ya. Anda bergaul dengan orang bodoh, lama-lama jadi bodoh. Anda bergaul dengan orang bebal, lama-lama jadi bebal. Kok bisa? Nah, roh bebal atau roh pintar, roh cerdas itu bisa transfer ternyata. Ya. Dari mana transfernya roh itu? Dari omongan. Anda dicekokin terus dengan ide gagasannya dia. Lama-lama Anda akan jadi seperti dia. Yang ngomong dengan Anda itu. Kalau yang ngomong itu orang yang punya ide brilian ya. Setiap hari Anda dicekokin dengan ide-ide yang bagus gitu. Anda akan punya ide banyak. Itu enggak? Tapi itu bukan idemu, bukan? Ide orang itu yang Anda adopsi. Itu? Anda ambil seperti itu. Transfer. Karena bergaul. Ya,
Karena bergaul seperti itu. Jadi 3,5 tahun itu, murid-murid itu dapat transferan dari gurunya itu. Sekarang Tuhan Yesus mau tes nih. Ya, coba kamu pergi. Kira-kira mirip aku enggak? Kamu sudah dekat sama aku, sedot-sedot terus, denger-denger terus perkataanku, harusnya ada sesuatu yang dari diriku yang sudah masuk ke dalammu. Coba pergi. Betul. Ternyata mereka bisa mengusir setan, mereka bisa menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak-banyak mujizat. Tapi bukan dari urapan atau kuasa Roh Kudus, bukan. Itu adalah urapan yang ada di dalam Yesus, yang transfer kepada murid-muridnya. Amin. Nah, Tuhan Yesus tadi mengatakan di sini, ya, tadi dikatakan, nih, ya, ayatnya. Yohanes 13, 10-11. Kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semuanya kamu bersih. Ya, yang dimaksud ini adalah Yudas. Yohanes 15 ayat 3-5. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ini firman yang telah dikatakan itu menjadi transfer. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak ada pokok, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, apa yang dilakukan murid Yesus itu? Semuanya sumbernya dari Yesus. Jadi belum ada istilah bagi murid-muridnya itu dibaptis Roh Kudus kala itu. Ya, setelah Yesus naik, baru mereka mendapatkan warisan itu, janji Allah itu. Dan itu digenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 24 ayat 48 sampai ayat 49. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat, ya, sebelum ajak semua murid-muridnya ke Bukit Zaitun itu, Yesus berpesan, kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi itu. Ya, kamu adalah saksi. Ya, saksi apa? Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Jadi orang yang bikin acara baptisan Roh Kudus itu sebenarnya nagih janji. Apa yang pernah dimintakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya, dan Bapaknya agree. Oke, aku mau kirimkan Roh Kudus untuk penggantimu di muka bumi ini, untuk menyertai orang-orang yang telah percaya kepadamu. Dan itu terjadi dalam Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Lihat ya, bagaimana Roh Kudus melawat para rasul itu. Mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ya, jadi ada suara gemuruh, ya, karena kurang lebih 120 orang ini mereka berbahasa roh. Omongannya itu gitu ya. Jadi seperti tiupan angin keras memenuhi rumah itu, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti
yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ada orang tanya sama saya, Pak, gimana supaya mendapatkan bahasa roh atau bahasa-bahasa lain itu? Caranya bagaimana? Caranya, Anda harus rileks. Ketika Roh Kudus sedang melawat Anda, ya, memimpin Anda jangan mikir mau ngomong apa. Ya. Bahasa-bahasa itu dihasilkan tadi dikatakan, ya, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk dikatakan. Jadi nanti ada dorongan. Apapun yang Anda tangkap, dorongan yang dari dalam itulah yang Anda ucapkan. Semua nanti diatur oleh Roh Kudus. Entah itu glosolalia maupun sonolalia. Kalau itu memang Roh Kudus memberikan, ya, bahasa roh yang untuk dirimu sendiri. Lalu Anda mulai berbahasa roh, nah, itu untuk diri Anda, glosolalia. Kalau Roh Kudus mendorong dari hatimu, bahasa, mungkin bahasa lain negara. Anda tahu bisa bahasa, bahasa Rusia, atau bahasa Korea. Sarangeo. Nah, mungkin nih, tahu-tahu mungkin sekitar Anda ada orang Sunda, lalu Anda lalu bisa bahasa Sunda, adalah Anda orang Ambon, gitu ya. Nah, bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, Roh Kudus memberikan, tahu-tahu Anda nyeplos aja seperti itu bisa terjadi. Jangan tegang. Kalau Anda tegang, Anda mikir mesti mau ngomong apa, ya, itu memblokir akses daripada Roh Kudus yang akan mendorong Anda. Karena apa? Anda sudah mempersiapkan. Kira-kira bentuknya, konsepnya seperti ini. Buang aja, mengalir. Apa saja yang muncul, yang mendorong di hatiku, itu yang aku ucapkan. Itu kali, saudara, ya, ada orang ngebet banget pengen berbahasa roh. Akhirnya saya doain, ya. Sebelumnya saya briefing dulu, saya arahkan, buang sakit hati, pahit hati, kekecewaan. Pokoknya saya kuduskan, saya koreksi dalam hatinya mereka. Bangun kehausan, kerinduan. Ya. Terus, mari Roh Kudus penuh dalam diri dia. Jadilah berbahasa roh sekarang. Ya. Terima bahasa roh itu. Dan mulai berbahasa roh. Dalam nama Tuhan Yesus. Aduh, saya pesan, apa saja yang terdorong, mendorong hatimu, bunyikan aja. Ketika saya bilang, mulai berbahasa roh, katakan, buka mulutmu, cepat, dalam nama Tuhan Yesus. Dia mulai, hampir 5 menit tuh. Cuman, ya. Nah, terus selesai. Ya. Jadi bahasa roh cuma gitu loh. Gitu ya. Nah, terus selesai, temennya yang nganter tuh bilang gini, bahasa rohmu tadi, kayak orang ngusir bebek. Dia malu loh, Pak, kok saya nggak bisa bahasa roh kayak Bapak? Hora maralama sekanaya ralando, indanaya ralanda hera bakarala baralamu. Kok bahasa roh saya? Itu gimana, Pak? Ya, saya bilang, dulu awal-awal saya juga nggak selancar ini. Terima saja dulu dengan iman. Ini baru benih permulaannya, startnya. Kamu lihat ya, kalau anak kecil baru bisa ngomong. Betul nggak? Awalnya gimana ngomongnya? itu artis gagap. Ya. Coba. Kelihatan lucu kan? Tapi Anda sebagai orang tua, melihat anakmu mulai berbunyi, ada suara, dia mulai berbicara, Anda ketawain atau Anda bersuka cita? Walaupun lucunya luar biasa, betul nggak ya? Aneh, tapi Anda bersuka cita dan bisa menerima, itu adalah sebuah perkataan. Amin. Anda ngerti nggak yang dia omongin? Nggak ngerti. Ya.
Tapi Anda yakin itu adalah kata-kata dari anakku. Dilatih terus, sampai akhirnya anak ini bisa bilang, Papa, Mama, Papa ganteng, Mama, Mimi cucu. Nah, gitu ya. Weh, nangis lagi. Ada apa nak? Ada cucu, Mimi cucu. Lah gitu. Loh, gitu ya. Walaupun tiap hari omongannya cuma itu gitu ya. Tapi Anda juga seneng ya. Dilatih lagi. Ya, mulai disosialisasikan. Ya, kumpul dengan orang-orang gitu ya. Lalu dia mulai mengenal bahasa dari teman-temannya gitu. Lama-lama perbendaharaan katanya semakin banyak juga. Amin. Nah, sekolahin playgroup ya. SD sudah bisa ngomong lancar, ngerti ini dan lah itu hasil. Awalnya seperti itu. Jadi ketika Anda mendapatkan mungkin teman, Anda bersuka cita saja. Haleluya. Aku sudah bisa bahasa roh. Bunyinya. Nah, ya, diledek. Biarin. Ada. Aku nggak mikir, dia yang kasih, bunyinya begitu. Amin. Nah, ada lagi satu. Ya, satu tangan juga. Terima bahasa roh. Berbahasa roh sekarang. Boleh. Ya. Ada juga lama. Kian lama. Lama banget. Ya. Enggak masalah, Saudara. Bentuknya apapun juga. Terima dengan iman saja. Amin. Nah, itu bukan pikiranmu kok. Ya. Jadi Roh Kudus itu nanti mendorong seperti apa yang diberikan Roh Kudus kepada Anda. Jangan nyontek bahasa roh orang lain. Ya. Kalau ada satu kelompok semua bahasa rohnya sama, saya curiga. Itu kelompok semuanya nggak berbahasa roh. Dia duplikat, copy, paste. Ya, punyanya WL-nya atau punyanya pendetanya. Kalau WL-nya bilang, orang makan aja sakaralawa sik, gitu ya. Selalu belakangnya ada siknya gitu. Nanti semuanya itu jemaat sik. Pokoknya kalau ada siknya baru bahasa roh. Kalau 7, 11, 12 bukan, gitu ya. Sik. Gitu. Ya, ngikutin patokan sono. Oh, bahasa roh itu harus diakhiri sik. Nah, konsep sendiri. Betul ya? Harusnya dalam pertemuan itu satu dengan yang lain bahasa rohnya berbeda, variasi. Kenapa? Setiap orang didorong berbeda juga oleh roh yang sama. Untuk kebutuhan yang berbeda juga. Amin. Ada yang kebutuhan diri sendiri, juga ada kebutuhan untuk orang-orang lain itu. Amin. Nah, Saudara, ketika rasul-rasul itu telah mengalami baptisan Roh Kudus, mereka mulai berbahasa-bahasa lain. Anda lihat, Saudara, dampak daripada mengalami baptisan Roh Kudus ini bukan hanya manifestasi karunia saja yang nampak. Tapi gaya hidup mereka juga mulai berubah. Itu terjadi, salah satu murid Tuhan Yesus namanya Petrus. Ya. Kemudian setelah Petrus dan Yohanes diadili di mahkamah agama, mereka sekali lagi mengalami baptisan Roh Kudus dan kali ini mereka menjadi berani sekali dalam mengabarkan Injil. Dan mereka berubah sama sekali pandangan dalam hidup materi mereka. Ya. Nah, Saudara, ketika Petrus dan Yohanes diadili, Petrus itu bisa bilang begini, dia nggak takut mati. Kalau disuruh pilih, aku lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dulu pengecutnya luar biasa, sebelum dia dibaptis Roh Kudus. Tapi sekarang setelah dibaptis Roh Kudus, beda. Dia punya keberanian yang luar biasa. Ada perubahan, bukan? Hidupnya berubah. Karena baptisan Roh Kudus tadi itu. Roh Kudus mampu membuat transformasi dalam hidupnya Petrus. Ya, ada perubahannya. Nah, sekarang Bapak Saudara coba cek. Apakah ada perubahan dalam hidup Anda? Ketika Anda mulai dibaptis dengan Roh Kudus itu. Ya. Nah, dalam cara pandang tentang materi atau harta mereka pun juga berubah. Ya. Nah, coba lihat. Mereka
tak berkata suatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Mereka tak rela orang lain kelaparan dan kekurangan, dan mereka mulai menjual sawah, ladang mereka untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul, untuk dibagikan kepada yang miskin. Ya, jadi ini cara memandangnya. Jadi bukan milik mereka lagi, tapi milik bersama. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 sampai 33. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kumpulan orang yang telah dipercaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam melimpah-limpah. Wow, nggak ada orang pelit. Kalau ada orang dari baptis Roh Kudus, pelitnya bin kikir, bin pedit, wah itu beda. Ya. Udah baptis Roh Kudus itu nggak ada orang pelit lagi. Semua apa yang Anda punya itu bukan milikmu lagi. Itu barang titipan. Ya, sehingga Roh Kudus suatu kali dia bisa ambil untuk diberikan kepada orang lain juga. Ya, nah, jadi semuanya, bukan hanya hidupmu, tapi termasuk hartamu juga. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, yang sering terjadi baptisan-baptisan di kalangan orang-orang karismatik nih, contoh. Ya, baptisan Roh Kudus pada masa karismatik. Baptisan Roh Kudus masa karismatik nampaknya amat mudah. Setelah menerima Tuhan Yesus, lalu kuasa Allah tercurah melalui penyembahan, kemudian penumpangan tangan, dan selanjutnya mereka mulai tumbang dan berbahasa roh. Nampaknya mudah sekali, bukan? Ya, jadi cuma terima Tuhan Yesus, ya, lalu nyembah, lalu terjadi penumpangan tangan, lalu mulai bahasa roh. Ya. Jadi mengapa harus dipersiapkan lama-lama sampai harus menanti pembersihan kedagingan dan sampai hati benar-benar dibersihkan dari semua keinginan yang lain, ya? Masa karismatik ini dapat disamakan dengan masa ketika dahulu Tuhan Yesus mengurapi murid-muridnya. Ia mentransfer kuasa Roh Kudus, lalu memberi kesempatan mereka memakai kuasa untuk mengenal kuasa kerajaan Allah sementara waktu, sambil memancing tabiat daging mereka menunjukkan diri untuk kemudian dicuci oleh firman Tuhan. Anda tahu ya? Ketika murid-murid tadi itu, setelah diutus pergi, dia bisa melihat iblis jatuh dari langit dan sebagainya. Lah, satu kali, ada satu kelompok yang mengancam murid-murid dan Tuhan Yesus itu. Lalu Yakobus bilang gini, Guru, izinkan aku untuk menurunkan api dari langit itu. Ya, nah apakah Tuhan Yesus meloloskan? Enggak, ya, jangan, jangan, gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus minta turun api dari langit itu tujuannya apa? Lu berani sama gua hajar, betul nggak lah? Ngerti nggak saudara? Arogan. Itu kedagingan. Ya, nah, banyak sekarang kan terjadi di lapangan seperti itu. Lu belum tahu ya? Saya itu nyembah Tuhan sehari 3 jam, tahu nggak? Urapan saya itu kencang sekali. Gue diam nanti. Ya. Nah, saudara, ini bahaya sekali. Ya, bahaya, maaf ya, banyak orang-orang karismatik sombongnya luar biasa. Karena merasa penuh dengan urapan dan karunia. Lalu menghina. Yang dihina itu orang-orang gereja tradisional. Ya, ketemu dengan orang macam GKI gitu loh. Apa tuh? Ya. Lihat nih, ya. Pamer seperti itu. Menghina orang, mencerca, betul nggak? Itu daging, walaupun penuh dengan urapan. Ternyata ketika mereka mendapat urapan, Tuhan Yesus itu memancing supaya muncul dagingnya.
Ketika mereka nggak berdaya, mereka nggak bisa sombong, loh. Tapi ketika mereka merasa dirinya mampu, sombongnya muncul. Nah, dagingnya baru ketahuan. Ketika masih ditimpa masalah, jadi orang rendah hati. Pak, tolong, tolong, gitu ya. Nah, mewek terus gitu ya. Tapi ketika mereka sudah diurapi gitu loh, wow. Ya, orang Korea bilang petita-petiti. Gitu. Sombongnya luar biasa. Saya dulu begitu. Ketika zaman-zaman itu benar-benar, ya, beberapa rekan hamba Tuhan saya, ya, itu saya lukai istilahnya dengan kalimat perkataan saya hina, saya rendahkan, ya, saya pamer, saya lebih hebat dari kalian. Yuk kita buktiin. Kamu doain orang pilek aja mati. Gue doain orang kanker sembuh, tahu nggak? Bukan masalah sembuh atau matinya. Betul nggak? Sikap hatimu itu. Ketika engkau mendoakan orang lalu sembuh, lalu Anda merasa bangga, dirimu merasa hebat, itu sombong namanya. Amin. Ketika engkau merasa bisa, merasa berjasa, merasa hebat ada di situ, itu kesombongan, tahu? Dan Tuhan mulai didik kita. Jangan sombong. Kalau kamu bisa bukan karena kamu. Karena aku memakai hidupmu. Lalu tarik dirimu dan katakan, kami adalah hamba yang tak berguna. Yang hanya melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan, kerjakan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya selalu katakan, sekarang di RTM gak ada orang hebat. Kami mencetak orang-orang yang taat, nurut sama Tuhan. Ya, yang masih pengen hebat di tempat ini, Anda salah tempat. Kalau Anda mencari orang hebat di RTM, Anda akan nggak menemukan. Karena ujung-ujungnya, nanti Anda akan dibawa untuk jadi orang yang nurut, tunduk sama Tuhan. Amin. Penting di situ. Kiblat kita yang lampau itu, tinggalkan semuanya. Walaupun ada namanya urapan. Bukan berarti kami tak pernah menyembuhkan orang sakit. Masih ada mujizat di RTM. Tapi sikap kami ketika melakukannya berbeda dengan masa lampau. Kami tak merasa diri kami ini hebat ketika kami melakukan pekerjaan dahsyat itu. Semua karena dipercayakan oleh Tuhan dan Tuhan yang mengerjakan melalui kehidupan kita. Amin. Nah, belajar di sini. Ya Pak, saya pikir tadi itu baptisan Roh Kudus itu Bapak mau kasih sesuatu gitu loh ke saya. Sehingga saya jadi orang hebat, sakti gitu. Kok malah dikoreksi habis seperti ini? Yang cerita tentang Anda jadi orang sakti yang gini-gini, udah banyak yang khotbahin. Yang khotbah yang seperti ini. Yang belum pernah ada. Ya, nah kalau ada orang-orang yang masih belum paham tentang maksud hatinya Allah ini, Anda boleh share linknya, ya, YouTube ini. Ini loh tujuan dari baptisan Roh Kudus ini seperti ini, membuat Anda tunduk, mau menyerahkan diri kepada Tuhan, hidupmu dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Dia. Amin. Nah, saudara, sekarang perhatikan lagi ya. Dikit lagi. Ketika urusan dosa sudah diselesaikan, dan murid-murid sudah dibersihkan dengan air, yakni firman Tuhan, maka mereka baru siap menerima baptisan Roh Kudus yang dijanjikannya. Harusnya prosedurnya seperti ini. Beresin dulu, bersihkan dulu, baru mereka menerima baptisan Roh Kudus. Amin. Nah, terus Yohanes 1:33. Dan aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi, siapa yang membaptis Roh Kudus? Tuhan Yesus. Ya, jadi mintanya bukan kepada Bapak,
tapi mintanya kepada Tuhan Yesus. Ya, Kisah 2:33. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, Rohnya dari Bapa, tapi Tuhan Yesus yang melakukannya. Ya, iman Anda kepada Tuhan Yesus. Kisah 10 ayat 44 sampai 47. Sementara Petrus berkata demikian, orang percaya di golongan sunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ya, jadi ada yang di luar prosedur, karena prosedur awalnya itu gini. Orang dibaptis air dulu, baru baptis Roh Kudus. Ternyata ketika Petrus tumpang tangan itu, ada orang yang belum dibaptis air, sudah dibaptis Roh Kudus dulu. Nah, ya, sekarang nggak peduli nih, Roh Kudusnya dulu atau airnya dulu. Tergantung, itu pekerjaan Allah sendiri ya. Kisah 2 ayat yang ke-38. Oke. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Syarat untuk menerima karunia Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, itu adalah pertobatan terlebih dahulu. Nah, saudara, oleh sebab itu, kesadaran kita harus dibangun. Ada tingkat-tingkat kesadaran yang harus kita mengerti dan kita pahami dalam rangka baptisan Roh Kudus ini. Banyak tingkatan di dalam alam roh dan dalam hal baptisan roh. Yaitu sebanyak macam para hamba Tuhan yang mengkhotbahkannya. Anda mau dengar dari siapa dulu? Ya, kalau Anda dengar ketika kami masih di masa-masa karismatik, ya Anda akan mendapatkan versi itu. Ketika Tuhan mulai merevisi kami, lalu kita mulai ya dikeluarkan dari masa karismatik masuk dalam kepenuhan Kristus atau kepenuhan Bapa ini. Nah, sekarang beda. Caranya berbeda. Jadi kesadarannya berbeda ya. Jadi kalau ada orang berkhotbah ala karismatik, apa salah? Dibilang salah juga tidak. Karena mereka punya dasar ayat-ayatnya juga. Dulu kami pada waktu masih masa karismatik dibilang salah, kami juga membela diri. Salah apa? Gitu ya. Ada ayatnya bisa dukung gitu. Nah itu ternyata bukan masalah salah atau tidak. Ini bisa kita golongkan sebagai tingkat kesadaran. Anda sadar apa? Kalau Anda mau sadar untuk tunduk kepada Allah, Anda ada di level tunduk ini. Tapi kalau Anda mau sadar menjadi orang sakti, Anda ada di tempat itu juga. Itu tergantung hamba Tuhan yang mengkhotbahkannya. Ya, tingkat kesadaran itu dibangun oleh hamba Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, lanjut sedikit ya. Tingkat pengertian rohani seseorang pada saat ia menerima baptisan Roh Kudus menentukan aktivitasnya setelah baptisan itu. Ada orang yang setelah dibaptis Roh Kudus menetap jauh di bawah kaki salib Yesus dan selalu menangisi dosa-dosanya terus-menerus. Mereka masih sama tingkat dengan Kristus ketika di dunia karena kesadarannya saat itu memang masih di level dosa dan kebutuhan akan pemurnian. Ada saudara ya, level seperti ini. Kalau datang kepada Tuhan itu selalu gitu ya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku ya. Nangis. Haleluya. Kepenuhan Roh Kudus juga itu. Ya. Tapi kesadarannya, dia sadar sebagai orang yang berdosa,
penuh dengan ini, minta terus pengampunan kepada Tuhan. Levelnya, kesadarannya situ. Sadar akan dirinya, lalu menghadap Tuhan, Roh Kudus hadir, tetap ada dalam kepenuhannya itu. Ya, nah itu ada tingkatan seperti itu. Ya, jadi kondisi orang-orang seperti itu, ya, mereka masih berusaha menang atas dosa-dosa mereka dan berjuang untuk memiliki hati yang murni, seperti itu. Nah, tapi ada pula yang menetap langsung jauh di atas, di daerah kediaman Allah, dan mewarisi kuasa kebangkitan karena pengetahuan rohaninya telah sampai kepada kesadaran bahwa semua kuasa telah diberikan dan tinggal di dalam jiwanya. Nah, ini yang di masa-masa orang karismatik, ya. Kalau yang di sini ini masa-masa orang Pantekosta. Nah, itu ngomong. Nah, ini masa orang karismatik, dia menyadari bahwa ya, hal-hal rohani itu semua telah diberikan dan tinggal di dalam jiwanya. Aku mau ini lagunya. Kau tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ya, lagunya itu dulu lagu favorit saya. Ya. Ya, aku mau mencoba ini, mencoba itu, kan ada kuasa di dalam diriku. Nah, kesadaran juga nih, sehingga kami berlaku seperti itu. Amin. Nah, kesadaran berikutnya, suatu saat nanti akan ada orang Kristen yang dibaptis Roh Kudus, yang langsung dibawa di tahta Allah jauh dalam kesadaran, ya, yang ditransfer dari hatinya Roh Kudus. Nah, ini beda nih. Ya. Nih, suatu saat nanti akan ada orang Kristen yang dibaptis Roh Kudus langsung dibawa ke tahtanya Allah itu. Jadi kesadarannya beda. Masuk ke hatinya Allah. Seseorang akan dilahirkan kembali sebagai anak Allah, lalu dibaptiskan oleh Roh Kudus, dan dibawa kemana Tuhan Yesus sekarang berada, dalam kesadaran tahta anugerah Tuhan Yesus sepenuhnya, dan dikuasai kesadaran kemenangan mutlak, yaitu posisi di mana mereka dapat merasakan apa yang Yesus rasakan. Oh, ini yang lebih keren. Bukan perasaanmu yang main. Ketika Anda melihat ada orang sakit di sekitarmu, bukan Anda iba kasihan dengan dia, enggak. Tapi Anda digerakkan. Allah yang bergerak. Sehingga dia bilang, aku mau menyembuhkan dia. Aku mau dia sembuh. Anda mendapatkan instruksi. Oh, Tuhan, engkau mau dia sembuh ya? Oke. Anda tumpang tangan. Karena Tuhan mau dia sembuh. Ngerti sudah maksud saya? Kesadaran yang kedua tadi itu, Anda ketemu dengan orang sakit, Anda sadar, aku mau sembuhin dia, dalam diriku kan ada kuasa untuk menyembuhkan. Aku yang mau menyembuhkan. Tapi kesadaran yang ketiga, dia yang ngomong. Aku mau dia sembuh. Anda dapat konfirmasi, Anda bertindak sesuai dengan instruksi, informasi tadi itu. Kalau orang tanya, atas dasar apa kamu menyembuhkan orang ini? Jawabanmu sama seperti jawaban Yesus. Aku menyembuhkan karena Bapakku di surga menyembuhkannya. Jadi, dia yang mau dia sembuh. Bukan aku mau dia sembuh. Sekarang Anda mau pilih yang mana? 3 kesadaran ini. Sadar terus akan dosa Anda. Datang ke salib Yesus tadi terus. Minta pengampunan, pemulihan, pemurnian, dan sebagainya. Atau tingkat kedua, masa karismatik. Merasa karunia sudah ada di dalam diri Anda. Lalu jiwamu bergejolak. Mau melakukan ini, mau melakukan itu.
Berhasil sih. Atau yang ketiga, segala sesuatu nunggu instruksi daripada dia. Aku bergerak kalau dia mau bergerak. Nah, saya harap Bapak Saudara memahami. Mau pilih satu silahkan, milih yang kedua silahkan, milih yang ketiga puji Tuhan. Ya, oke. Wahyu 1, 17-18. Nah, ketika aku melihat dia sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati tetapi ia meletakkan tangannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terkemudian. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, aku hidup sampai selama-lamanya. Dia yang pegang kuncinya. Amin. Ke sesuatu sekarang atas kehendak dia. Nah, saudara, itu sebabnya tidak ini untuk meningkatkan level pengertian seseorang sambil benar-benar disiapkan agar kedagingan disingkirkan dahulu, baru dibicarakan hal kepenuhan Roh Kudus sekarang. Amin. Oke, Bapak Saudara, terima kasih ya malam hari ini tentang baptisan Roh Kudus sudah berakhir. Ya, nanti hari Senin kita akan berjumpa kembali. Kita akan membahas Dia ada di dalam kita. Ya, ngapain Dia ada dalam kita? Nah, pengen tahu? Hadir nanti ya. Tuhan Yesus memberkati.